Jadi ada berapa nelayan Pak di situ Pak semuanya? Iya, kalau kita hitung semua dari Tangerang Utara, Serang Utara ya lebih dari 5.000 nelayan. Oke. 5.000 nelayan gitu. Dan praktis sejak 3 bulan lalu nggak bisa melaut. Lah iya, terganggu. Sementara wilayah kami itu percis mayoritas itu adalah nelayan tradisional. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama dua orang tokoh yang sangat penting dalam perkara PSN PIK 2. Nah, perkara ini memang sedang sangat heboh. Nah, kita perkenalkan yang pertama adalah Bapak Kholik Mikdar. Ya, apa kabar Pak Kholik? Alhamdulillah sehat. Iya. Beliau adalah koordinator masyarakat korban proyek PIK 2 dan juga termasuk salah satu korbannya juga ya Pak ya? Iya, terdampak. Terdampak juga. Dan yang sebelah saya adalah teman-teman pasti sudah kenal, seorang pengacara sudah sangat terkenal. Dan beliau juga merupakan tim advokasi dari korban yang akan menggugat ya Pak ya? Para warga korban. Para korban. Karena para korban ini nanti akan menggugat juga PIK 2 untuk mendapatkan keadilan ya Pak ya. Beliau adalah Bapak Juju Purwantoro. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Ya, saya pertama-tama akan bertanya dulu sama Pak Khalid. Pak Khalid, bisa dikasih tahu ya, Bapak kan korban nih ya? Ya. Nah, bisa ceritakan Pak, apa yang membuat Bapak menjadi korban PSN PIK 2 Pak? Iya, kami kan mata pencariannya kalau enggak di laut, ya ditambak. Kalau enggak ditambak, ya petani padi. Oke. Gitu. Nah, sementara proyek PIK ini, gitu kan, ini menggusur satu laut yang di pagar-pagar itu, dan sehingga saya nelayan cari ikannya susah, dan ditambak. Ini juga diorong. Bapak tinggal di mana sih Pak? Saya tinggalnya di Kecamatan Pontang. Pontang? Iya. Kabupaten Serang. Serang. Iya. Oh, yang masuk itu ya? Iya, Oke. betul. Nah, artinya PIK ini seperti tidak ada batas. Dan artinya proses pembebasan lahannya sampai ke daerah kami. Padahal sebetulnya luasnya berapa Pak? Cuman 1.755 hektar ya di Kecamatan Kosambi, Tangerang. Itu yang formal. Yang formal dari Menko investasi begitu kan. Dan wilayah itu nggak mencapai Serang ya? Tidak Jauh capai. sekali. Sekitaran 1.700 hektar saja. Betul. Itu di kapan Pak lautnya mulai dipagarin ya? 3 bulan ini ya. 3 bulan yang lalu. Iya. Kebetulan saya kan punya juga kawan, karena kan kalau yang namanya nelayan itu dari satu wilayah misalnya kayak macam Krunju, Pulau Cangkir dengan daerah pesisir Tenara dengan daerah Pontang itu satu kesatuan yang komunikasi gitu kan. Karena kan gini, kalau sistem di nelayan itu ketika saya nggak ada ikan di wilayah saya di wilayah Pontang, kita juga bisa ke wilayah Etan. Wilayah Etan itu ya Tangerang. Tangerang, oke. Dan begitu juga orang Tangerang, ketika di wilayah situnya nggak ada ikan, bisa juga nelayan ke Pontang. Jadi ada berapa nelayan Pak di situ Pak semuanya? Iya, kalau kita hitung semua dari Tangerang Utara, Serang Utara ya lebih dari 5.000 nelayan. Oke. 5.000 nelayan gitu. Dan praktis sejak 3 bulan lalu nggak bisa melaut. Lah iya, terganggu. Sementara wilayah kami itu percis mayoritas itu adalah nelayan tradisional. Nelayan pinggir. Misalnya kayak nelayan rawe, terus kayak nelayan cari kerang gitu kan, terus sudu gitu. Pokoknya wilayah nelayan pinggir lah, bondet gitu kan, wilayah pinggir tuh. Nah, kalau ini diganggu oleh banyak pagar bambu-bambu kan terganggu kita. Yang harus memang kalau dipaksakan memang benar masih bisa nelayan, benar saya akui itu. Cuman kan yang tadinya kita itu cukup bensin 3 liter kan jadi nambah. 2 kali lipat ya. 2 kali lipat, jadi muter-muter cari pintu gitu. Itu dipagarinya dari kemana-kemana sih? Ya dari kalau saat ini dari mulai Desa Kohon, Pak Waji, ya sampai Pulau Cangkir, Kecamatan Krunju.
Panjang sekali ya, udah Pak. berapa kilo itu. Nah, itu tadi Bapak juga mengatakan kalau nggak nyari ikan di Ya, laut bertambak. nambak. Nah, Iya. nambaknya juga sekarang tambaknya sudah duruk. Nah, tambak-tambak ini terancam diurung. Oh, tapi belum duruk ya? Ya kalau wilayah kami belum. Belum, oke. Tapi proses pembebasan lahannya RCTI-nya artinya rombongan Calo Tanah Indonesia-nya udah merayap kemana-mana gitu kan. Baru dengar tuh istilah Ada baru. istilah baru. Ada istilah baru RCTI, RCTI. oke. RCTI itu rombongan Calo Tanah Indonesia. Ya ini udah merayap kemana-mana. Nah kita kan di sini cemas. Nah kecemasan masalah pembebasan lahan di tambak ini juga kan ini kecemasan mungkin lebih mayoritas kecemasannya itu bukan hanya pemilik tambak tapi juga karena di ruang tambak itu ada banyak orang mencari kehidupan. Oke. Di tambak itu ada kuli ngejaring ketika panen. Betul. Ada kuli ngangkut hasil panen dari tambak ke darat. Ke lokasi mobil ya, jalan raya gitu kan. Di situ juga ada kuli ngelumpur, ngegali lumpur. Lumpuran. Di situ juga ada orang cari nafkah dari ngambil rebon air, rebon banyu kalau di ini menjadi yang buat bahan baku terasi. Nah itu juga ada di Empang. Dan terus lagi di situ ada tukang bebanjur. Tukang bebanjur itu dia ngambil kepiting di Empang. Ada tuh kepiting tuh. Ada juga orang tukang ngobor juga ngobor kepiting, cuman dia malam kerjanya. Ngobor, cari kepiting gitu. Ya banyak hal di ruang tambak itu orang mencari hidup. Nah, dengan kondisi sekarang gimana keadaannya? Lah ya artinya kalau untuk wilayah kami ini masih kecemasan. Tapi masih tetap bisa ya? Ya tetap bisa. Sekarang masih bisa. Kalau wilayah kami ya, wilayah Pontang, Tirtayasa, Tenara masih bisa. Masih bisa. Iya kan? Artinya, tapi udah cemas. Udah cemas ya. Karena kenapa cemas? Dia melihat ukuran. Ukurannya adalah di Kampung Muara, ya kan, Teluk Naga, terus sampai Kosambi, itu kan, terus sampai ke Meri sini, sampai ke Kerunjuk, sampai ke Desa Muncung. Itu yang sudah duruk ya? Iya, udah proses pengurugan segala macam sampai batas Desa Muncung itu. Udah dibayar belum tuh tanahnya? Nah, kalau yang saya tahu, beberapa saudara, teman gitu kan, sahabat karib gitu kan. Nah, saya ambil sampel di Desa Muncung saja ya, di Desa Muncung yang. Nah, ini ada beberapa desa gitu kan, warga yang tanahnya tanpa ada transaksi, ini udah diurung. Nah tiba-tiba datanglah RCTI itu, rombongan Calo Tanah itu gitu ya, menawarkan DP 40 juta. Oke. Lah otomatis si warga ini, ya mau nggak mau, nggak diterima gimana, uang tanahnya udah diurung. Jadi diuruk dulu baru ditawar. Ditawar. Sepihak. Dan melakukan kegiatan-kegiatan. Dan bapak ini, bapak ini mengakui ini bukan kejadian transaksi, bukan. Bukan transaksi. Karena kita nggak ada transaksi, tapi kalau diuruk dikasih dana 40 juta, ya walaupun itu diterima dananya. Dan itu bukan 1-2 orang di Muncung tuh ya. Nah terus kedua, ruang publik juga kan, fasilitas publik. Yang namanya tambak ya Pak ya, yang namanya tambak itu butuh sirkulasi. Mau budidaya udang kayak, mau budidaya bandeng kayak, mau budidaya ikan apa aja, pasti yang hubungannya dengan air pasti butuh sirkulasi. Nah sirkulasi itu pasti masuk wilayah sungai juga gitu kan, harus ada sungai. Nah ini sungainya diuruk. Sungai udah diuruk? Diuruk sungainya. Nah itu di Desa Muncung. Nah terus kan Pak Khalid ini kan juga koordinator nih, koordinator masyarakat terkorban proyek FIK 2. Mengapa mengkoordinatori ini, tujuannya apa? Ya karena kami melihat bahwa proyek FIK ini adalah proyek yang sangat brutal, ya sangat serampangan. Artinya, kenapa saya ngomong brutal, ngomong serampangan gitu kan? Kalau kedoliman itu sudah terlihat kepada mata awam, seperti saya dan masyarakat yang lain, berarti kan
kedolimannya telanjang, nggak ada tutup-tutupan. Kalau ada bahasa pontangnya mah, bahasa serangnya mah, tidak tedeng aling-aling, tidak ada sama sekali, tidak ada ini gitu. Oke, bisa dimengerti. Terang benderang gitu kejahatannya. Oke. Artinya nih Pak Khalid sama teman-teman ada rencana menggugat apa gimana? Iya, makanya kami akan menyusun data-data gitu. Baik data-data masyarakat yang korban pengurugan, segala yang tanahnya nggak dibayarin diuruk, kemudian sistem jual belinya juga paksa ya. DP. Beberapa persen, ambil suratnya, dibawa di notaris yang ditunjuk, yang itu juga ditunjuk, bukan ditunjuk si pemilik lahan, tapi ditunjuk si calo tanah gitu kan, yang mungkin itu juga dipesan oleh brokernya gitu kan, dan broker juga ditunjuk lagi oleh pengembang misalnya kan gitu. Nah kemudian sampai detik ini tidak ada, bukan tidak, hampir mayoritas itu hanya ngegantung ya. Ngegantung, dilunasin enggak, dijual ke sini susah, jadi dicongok dengan DP itu, digantung dengan DP itu. Okay. Nah ini akan kami kumpulkan, ini juga akan menjadi data lapangan yang ini kita akan bawa ke jalur hukum. Mungkin saya akan serahkan nanti ke advokasinya gitu. Advokasinya ini Pak Juju ya Pak ya. Pak, saya mau tanya gini Pak. Laut dipagarin, sungai diuruk. Kita tahu laut dan sungai itu milik negara, bukan milik perusahaan tertentu, termasuk bukan milik Agung Sedayu Group maupun perusahaan-perusahaan anak perusahaannya yang melakukan pembebasan lahan ya, yaitu Kuku Mandiri Lestari. Bapak melihatnya gimana? Ada nggak sih aturan yang mengatur soal ini, Pak? Ini adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum ya. Iya. Ya. Pelanggaran hukum lah katakanlah begitu, di mana tadi disinggung bahwa laut itu bukan miliknya si Aguan dan teman-temannya gitu ya. Betul. Bukan milik korporasi atau siapapun yang mengklaim laut ya. Laut itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga itu alam gitu, tidak ada yang memiliki. Nah kalau dalam lingkungan negara berarti laut itu milik suatu negara tertentu, karena dia di Indonesia milik negara Indonesia, kan begitu. Sebetulnya persoalan ini muncul yaitu disalah tafsirkan peraturan. Awalnya ada peraturan Menko Perekonomian ya nomor 6 tahun 2024 itu, di mana itu merupakan kawasan khusus, yaitu yang tadi disebutkan PSN, Proyek Strategi Nasional. Nah di situ memang sudah ada ditata ya Pak ya, bahwa itu menjadi kawasan-kawasan yang bukan untuk kepentingan publik secara umum, ya seperti itu, kawasan khusus lah begitu. Nah bermulai dari 2024 itu sebetulnya yang dilihat perekonomian nomor 6 tahun 2024 itu dari situ ya, persoalan ini timbul ya, sehingga mereka atau katakanlah PT Agung Sedayu Group itu ya Pak, katakanlah gitu, mereka memanfaatkan peraturan itu ya untuk kepentingannya secara kepentingan korporasi mereka, begitu kan? Mereka ya sambil menyelam minum air lah begitu Pak. Gitu. Jadi mereka perluas, mereka bebaskan tanah rakyat untuk kepentingan bisnis mereka, yaitu bisnis perumahan. Itu yang terjadi sebetulnya Pak. Gitu. Ada nggak pelanggaran itu Pak? Di pasal berapa gitu dia memagari gitu? Ya sebetulnya kalau pelanggaran itu sudah jelas ada. Itu merupakan pelanggaran dari paling tidak dari hukum agraria saja, nomor 5 tahun 1960 itu, 1960 itu tidak boleh kan seorang itu menghaki kan, atau menyerobot seperti tadi dikatakan oleh warga tadi, bahwa itu jelas pelanggaran, apalagi secara sepihak seperti itu. Betul. Pak, ya. Laut dipagari dari Tangerang sampai Serang. Laut dipagari, tanah-tanahnya dibeli secara paksa, dengan cara DP gitu. Dengan cara DP sepihak seperti itu. Belanda aja nggak seperti itu kan? Iya, penjajahan Belanda dulu kan. Nah Pak, nanti kan ini akan digugat nih ke pengadilan nih. Kira-kira pasal apa yang akan dikenakan terhadap korporasi ini Pak? Ya kalau minggu depan dijadwalkan ya kita. Ya. Minggu depan itu hari Senin ya. Itu kita perdata Pak ya, gugatannya secara perdata. Oleh karenanya itu perdatanya paling enggak
perbuatan melawan hukum ya. Pasalnya 1365 Pak. Salah satunya 1365 di mana seseorang itu mengambil hak milik orang lain tanpa secara hak begitu, tanpa hak dengan cara melanggar hukum. Itu yang kita gugat, dan kita kemudian menuntut kompensasi kan, kompensasi dari sekian miliar kita tuntut itu kepada mereka, seperti itu. Mas Khalid, harapan Mas Khalid apa? Lah ya, harapan saya sih artinya begini, kita ini kan hidup bernegara gitu kan, artinya harusnya kan negara hadir dengan persoalan ini. Ya artinya kayak macam gini, sungai itu pelayan publik, sungai itu adalah fasilitas publik gitu kan, tidak ada yang memiliki semua pakai di situ demi kebutuhan kehidupannya. Betul. Lah berarti kan larinya ke sumber daya air. Ya mungkin ada undang-undangnya, entah undang-undang berapa, pasti ada di dalam undang-undang, di dalam satu negara pasti ada undang-undang tentang sumber daya air, pasti ada itu. Lah kalau kemudian ini ditutup, berarti kan sudah melanggar undang-undang sumber daya air itu. Seperti kita misalnya memblokir jalan raya, ya sama, melanggar hukum karena fasilitas publik gitu kan. Ya harapannya negara hadir di sini. Dan kemudian hukum harus tegak setegak-tegaknya, gitu kan? Artinya yang benar itu benar, yang salah itu salah. Malam itu ya harus disebut malam, nggak boleh disebut siang, dan siang itu harus disebut siang, nggak boleh disebut malam, dan dibalik gitu kan? Kami sebagai masyarakat harapannya seperti itu. Siap. Nah Pak Juju tadi nih Pak Khalid bilang hukum harus ditegakkan nih. Sementara Bapak ini kan akan menggugat nih. Kita tahu lah sekarang ini dunia hukum kita kayak apa, pengadilan kita kayak apa, kelihatan misalnya aja dari gugatan terhadap biasanya Pak Jokowi. Harapan Bapak nih terhadap pengadilan yang ijazah palsu lah, begitulah kira-kira. Nah, harapan Bapak nih terhadap pengadilan yang nanti akan menerima gugatan dan menyidangkannya apa? Ya, kasus saudara-saudara kita ini di Pantai Indah Kapuk ini kan, mereka ini sebetulnya kan punya wakilnya ya, di dewan ya. Apakah dewan DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang wilayah Banten gitu, yang membawahi wilayah Banten, atau DPR pusat yang juga membawahi wilayah Banten. Ada DPRD-nya juga. Ada DPRD-nya juga Banten ya. Nah, itu sampai sekarang kita tidak melihat sesuatu aspirasi yang dibawakan untuk kepentingan mereka. Ya, kita tidak melihat rata-rata diam ya, secara signifikan, pada itu tugas mereka untuk memperjuangkan itu ya. Melalui kesempatan ini saya himbau DPD yang membawahi Banten, DPR RI yang membawahi Provinsi Banten, speak up gitu, bicaralah untuk kepentingan mereka, jangan diam saja. Ini ada masalah serius terhadap warga Banten begitu ya. Ya akan berdampak sekitar hampir 10.000 meter, 10.000 hektar Pak ya, katanya begitu ya, kalau diamkan saja. Nah itu yang saya lihat Pak ya tadi, menyangkut pertanyaan Bapak, harapan terhadap pengadilan. Iya, memang betul. Kita ini berjuang apapun yang akan terjadi nanti. Ya. Yang jelas hak-hak kewarganegaraan ini atau rakyat terzolimi kita salurkan pada pengadilan lembaga hukum yang formal seperti itu ya. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita punya, kita akan sajikan, kita akan sembahkan nanti di pengadilan, di ruang pengadilan jatuh nanti rencananya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti itu. Dan kita juga akan gugat lagi nantinya pada warga-warga yang terdampak itu, warganya langsung. Nanti kita akan siapkan gugatan berikutnya Pak. Gitu. Iya, ya, teman-teman semua, kalau disimak dari apa yang dikatakan Pak Khalid itu memprihatinkan sekali ya. Kehidupan nelayan itu sebetulnya termasuk kelompok masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinannya. Dengan adanya yang dilakukan oleh PIK memagari laut, hidup mereka itu menjadi semakin susah. Betul. Dan semoga hukum bisa berpihak kepada para korban ini ya, dan juga kita berharap Pak Prabowo itu mau mengambil sikap tegas ya Pak ya terhadap PIK. Memang harapannya kan satu ya, cabutlah
tapi dicabut dan dihentikan gitu. Dan presiden harus turun tangan presiden untuk mencabut. Betul. Nah teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Khalid maupun Pak Juju ini bermanfaat buat teman-teman, minimal mendapat gambaran lebih utuh dan lebih luas tentang bagaimana dampak dari PIK 2 ini. Kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.